Halo Sobat Praktikan, apa kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Sebelumnya di sini saya mewakili rekan asisten praktikum yang bertugas. Izin untuk menjelaskan perihal responsi laporan 2, LAP atau laporan akhir praktikum yang terdiri dari beberapa slide berikut ini. Maka disimak baik-baik ya video learning kita kali ini, dimulai dari pengertian terlebih dahulu dan masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Yang sebelumnya Sobat Praktikan sudah mempelajari bab 1 pendahuluan. Nah, pada pengertian bab 2 tinjauan pustaka itu apa? Inti sari dari tinjauan pustaka adalah landasan teoritis sebuah karya tulis ilmiah. Salah satunya adalah laporan akhir praktikum dan berisi dari teori, konsep, dan hasil praktikum atau penelitian terdahulu yang memiliki korelasi atau relevansi dengan apa yang Sobat Praktikan sedang lakukan saat ini. Selain daripada itu, memiliki beberapa fungsi seperti memberikan dasar dari praktikum yang dilakukan, menunjukkan posisi praktikum dibandingkan dengan praktikum-praktikum atau penelitian-penelitian di tahun akademik sebelumnya, ataupun hal-hal yang perlu dikilas kembali. Nah, di sini ada dua rujukan teori yang coba Sobat Praktikan jadikan acuan. Yang pertama adalah menurut Sugiono di 2017, bahwasannya tinjauan pustaka adalah uraian sistematis teori dan hasil penelitian atau praktikum untuk membangun sebuah kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah sebuah konsep terbentuknya sebuah ide atau sebuah masalah yang ingin Sobat Praktikan itu pecahkan. Ya. Nah, di sini juga ada menurut dari Nazir 2014 yang menyatakan tinjauan pustaka menunjukkan penelitian atau praktikum yang memiliki korelasi atau relevansi untuk menemukan celah atau dalam bahasa scientific paper secara Inggrisnya adalah celah atau gap dan menghindari secara duplikasi. Nah, apa itu duplikasi? Duplikasi adalah ketika Sobat Praktikan melakukan pelanggaran kode etik terhadap karya tulis orang lain. Contoh ketika mengutip atau mengambil data, fakta, informasi, dan lain sebagainya tanpa diberikan izin atau sepengetahuan dari yang bersangkutan, akanlah terbentuk yang namanya plagiasi. Nah, plagiasi ditentukan oleh beberapa software yang nantinya mungkin akan menjadi bahasan tambahan di dalam kelas. Nah, kita akan masuk ke tujuan. Tujuan dari adanya bab 2 tinjauan pustaka secara garis besar adalah memberikan dasar teori dan referensi yang mendukung kegiatan praktikum dari Sobat Praktikan lakukan. Selain daripada itu, untuk menegaskan posisi praktikum Sobat Praktikan ini itu di mana atau memiliki perbedaan apa dari praktikum-praktikum sebelumnya di antara yang sudah dilakukan. Nah, lebih daripada itu, untuk menunjukkan sebuah keterbaharuan. Keterbaharuan dalam bahasa Inggris di scientific paper disebut sebagai novelty. Ibarat kata, novelty adalah pembeda atau yang baru dari yang sebelumnya. Nah, di sini coba kita rujuk dari dua pendapat ahli, yaitu ada menurut Sugiono 2015, yang artinya tujuan dari bab 2 tinjauan pustaka untuk memperkuat kerangka berpikir dan landasan teori. Kerangka berpikir tadi seperti yang sebelumnya dijelaskan ya, Sobat Praktikan. Sedangkan menurut Nazir 2014 yaitu untuk menghindari duplikasi, memperluas wawasan, dan memberikan kerangka teoritis. Antara kerangka berpikir dan kerangka teoritis memiliki arti dan makna yang sama, namun dipergunakan sebagai fungsi dalam bagian subbab ataupun sub-subbab yang berbeda. Nah, kita masuk ke isi pokok dari bab 2 tinjauan pustaka. Isi pokok bab 2 tinjauan pustaka kurang lebih yang pertama dari teori-teori yang relevan, 2. Hasil penelitian atau praktikum terdahulu,
3. Kerangka berpikir, dan 4 adalah hipotesis dengan keterangan jika ada. Dari 4 isi pokok di sini perlu menyesuaikan dengan template laporan akhir praktikum atau LAP-nya kembali. Di sini di dalam video learning kali ini, sobat praktikan hanya diperkenalkan secara pengenalan pengantarnya terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud dari teori-teori relevan adalah sebagai konsep dasar atau teori terkait topik yang sobat praktikan itu angkat. Maka hal tersebut akan menjadi fundamental dalam membangun sebuah ide atau masukan atau inovasi yang diberikan. Yang kedua adalah hasil penelitian terdahulu atau praktikum terdahulu, yaitu membahas praktikum-praktikum atau penelitian-penelitian dengan jenis yang sama dan posisinya juga yang sama. Maka daripada itu, nantinya sebagai bentuk hasil analisis perbedaannya dengan yang terdahulu itu di mana. Nah, selain daripada itu, ada yang namanya kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu untuk menghubungkan teori dengan masalah praktikum yang sobat praktikan tentukan, seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Selain daripada itu, yang terakhir, ada yang namanya hipotesis. Ini kegiatan yang sifatnya opsional. Ya, jadi tidak perlu ada, dan jika ada pun akan menjadi nilai tambah. Namun, lagi-lagi mengikuti template laporan akhir praktikum. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan diuji melalui kegiatan praktikum yang sobat praktikan lakukan. Jadi, ibarat kata ketika sobat praktikan mengeluarkan statement tentang A, ya, misalnya, mahasiswa akan rajin belajar jika motivasi yang diberikan itu meningkat oleh dosen pengampu tersebut. Nah, itu adalah sebuah hipotesis atau dugaan dari pernyataan. Itu disebut sebagai hipotesis. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke sesuai slide-nya, yaitu adalah contoh. Nah, contoh yang bisa diberikan yaitu di sini ada sebuah judul sobat praktikan sekalian, yaitu tentang pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Nah, di sini teori yang digunakan adalah VAP, ya, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, di sini adalah sebuah teori yang terkadang menjelaskan dari si judul tersebut. Nah, inilah fungsi dari bab 2 tinjauan pustaka. Selain daripada itu, ada yang namanya penelitian atau praktikum terdahulu. Nah, di sini misalnya penelitian A, di tahun 2018, gaya belajar visual dominan mahasiswa teknik-teknik. Sedangkan penelitian B di 2020, gaya belajar memengaruhi motivasi belajar. Jadi yang memiliki korelasi atau relevansi dengan judul dan juga teori yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Contohnya adalah misalnya nih, secara urutan atau sistematisnya ya sobat praktikan sekalian, dimulai dari gaya belajar, lalu ke bawah itu adalah cara menyerap materi, lalu ke bawah laginya itu adalah prestasi akademik. Jadi dari 3 kata-kata yang tadi sudah disampaikan itu adalah kerangka berpikir untuk membangun sebuah fondasi dari sebuah judul, teori, dan penelitian atau praktikum terdahulu. Dan diakhiri dengan hipotesis, yaitu dugaan atau pernyataan yang sifatnya sementara yang belum dipastikan secara fiksasinya jika belum dilakukannya praktikum atau penelitian yang sobat praktikan lakukan. Intinya hipotesis itu untuk mencari ada tidaknya pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan gaya belajar terhadap prestasi akademik. Apa itu signifikan? Signifikan adalah pengaruh yang diberikan secara sangat atau dominan. Nah, intinya adalah seperti itu. Kita masuk ke slide daftar pustaka. Agar sobat praktikan lebih mengeksplorasi dalam pembelajaran bab 2 tinjauan pustaka,
Di sini coba kami berikan beberapa rujukan referensi atau daftar pustaka yang bisa sobat praktikan akses, atau lebih dari ini bisa dicari di berbagai sumber yang tersedia. Kurang lebih terdapat 3 daftar pustaka yang tersedia. Nah, lalu untuk penugasan akan dikembalikan kembali kepada rekan asisten praktikum yang bertugas, maka silakan untuk mengikuti segala instruksi yang nantinya akan diberikan. Maka cukup sekian yang dapat disampaikan untuk penjelasan singkat dari responsi laporan 2 LAP atau laporan akhir praktikum ini ya sobat praktikan. Untuk penjelasan teknisnya, silakan tetap berada di video ini. Ada sedikit quotes yang bisa diberikan, kritik bisa berisik, tapi karya selalu lebih lantang. Sekian yang bisa disampaikan, terima kasih dan sampai jumpa. Baik, untuk sekarang kita masuk ke tahap simulasi praktikum yang menjelaskan panduan pengerjaan laporan akhir praktikum atau LAP ya, sobat praktikan. Dan di video ini menjelaskan bagian 2, bab 2 tinjauan pustaka, serta dikerjakan secara kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, pembahasan di sini mulai dari bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari 3 subbab yaitu 2.1, 2.2, dan 2.3. Nah, untuk 2.1 adalah definisi dan konsep. Nah, apa sih sebenarnya definisi dan konsep itu? Yaitu menjelaskan arti atau makna dari istilah-istilah penting yang digunakan dalam laporan atau praktikum yang sedang sobat praktikan lakukan, begitu. Nah, di sini ada 2.1.1 yaitu modul materi 1. Nah, di sini kenapa diberikan tanda titik 3? Yaitu disesuaikan dengan nama modul materi di setiap praktikumnya masing-masing. Karena di setiap praktikum itu memiliki modul materi yang berbeda. Kita sediakan hanya sampai 3 ya, kurang lebih. Nanti di sini tertulis DST berarti dan seterusnya disesuaikan dengan modul materi praktikumnya masing-masing, begitu ya. Nah, di sini saya atau kami hanya memberikan gambaran contohnya seperti apa ketika sobat praktikan ingin melakukan penyusunannya, begitu. Nah, kurang lebih sebagai contoh seperti ini, waktu baku adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh operator untuk menyelesaikan satu unit kerja. Nah, nanti diikuti instruksi yang diperintahkan dalam satu paragraf itu terdiri dari apa saja ya, dan terdiri atau terdapat apa saja. Nah, jadi silahkan dibaca dan disesuaikan. Nah, berhubung di sini harus adanya tabel atau grafik atau gambar, begitu ya, silahkan sobat praktikan sesuaikan apakah bentuknya gambar, apakah bentuknya tabel. Kurang lebih di sini hanya sebagai contoh saja bahwasannya ketika gambar, sobat praktikan harus rata kanan, rata kiri seperti ini dan sejajar dengan paragraf yang di atasnya. Dan disebutkan ini gambar 2.1 begitu. Gambar 2.1 itu apa? Silakan disesuaikan namanya apa dan sumbernya dari mana. Jika diambil atau dikutip dari penelitian atau sumber referensi lainnya yang bukan gambar itu buatan dari sobat praktikan sendiri, begitu ya. Dan barangkali memang bentuknya bukan gambar, bentuknya adalah tabel, ya berarti silahkan disesuaikan tabelnya juga harus rata kanan rata kiri seperti ini. Dan ini hanya sebagai contoh lagi-lagi ya, bukan suatu standar baku yang harus begini tabelnya, bukan. Jadi silahkan diekspresikan, namun rata kanan rata kirinya itu dapat ya, terdiri dari vertikal dan horizontal. Nah, silakan nama tabelnya diisi apa, misalkannya sumbernya juga apa. Nah, apakah harus ada dua-duanya? Tidak ya, pilih salah satu juga boleh. Atau dua-duanya juga diperbolehkan. Yang penting diikuti instruksinya. Harus ada tabel atau grafik atau gambar. Begitu sampai dengan modul yang ada pada praktikumnya masing-masing. Nah, di sini kita masuk ke tujuan dan fungsi. Apa sih tujuan dan fungsi? Tujuan dan fungsi yaitu menjelaskan kenapa sesuatu dilakukan atau tujuan dan apa manfaat atau peran dari hal tersebut atau sebagai fungsi, begitu. Nah, sementara untuk contohnya coba kita lihat di sini sobat praktikan, yaitu tujuan membuat standar kerja adalah meningkatkan efisiensi. Fungsinya sebagai acuan kerja bagi operator. Nah, di sini jika sobat praktikan lihat tidak diperintahkan harus adanya gambar atau grafik atau tabel ya. Jadi disesuaikan dengan kalimatnya yang diminta apa. Nah, silakan dibaca ya nantinya kalau pada saat pengerjaan.
Nah, kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu tentang penelitian terdahulu. Di sini, penelitian terdahulu adalah merangkum hasil penelitian lain yang relevan dengan topik untuk menunjukkan bahwa topik ini penting dan belum sepenuhnya diteliti atau dilakukan dalam praktikum yang sedang sobat praktikan saat ini lakukan. Nah, sebagai contoh di sini juga ada, yaitu penelitian A di tahun 2022 menunjukkan bahwa perbaikan layout atau tata letak gudang dapat meningkatkan efisiensi hingga 20%. Nah, jadi harus ada sumbernya di sini dirujuk menurut penelitian atas nama siapa, di tahun berapa. Nah, jangan lupa ini merupakan citasi ya, sobat praktikan sekalian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bonus penjelasan tambahan dari laporan akhir praktikum, yaitu kita membahas di sini hanya pada bagian kata pengantar saja. Nah, di sini sobat praktikan seperti di video yang pertama, yaitu tinggal diisi saja yang tanda titik 3 di sini, yang lainnya tidak boleh diubah-ubah ya, agar memudahkan dan mempercepat sobat praktikan menyusun bagian kata pengantar itu. Nah, namun di sini nomor 1 sampai dengan nomor 7 ada yang tertulis nama lengkap dan juga ada juga yang meminta nama lengkap dan gelar akademik ya. Nah, di sini ada sebagai rektor, dekan, koordinator, ya, dosen pengampu, dan seterusnya. Silahkan nanti coba sobat praktikan, tanyakan kepada asisten praktikum yang bertugas, ataupun melihat PPT atau materi yang terkadang suka ada tertulis nama lengkap dan juga beserta gelar akademik dari masing-masing dosen pengampu praktikum. Nah, untuk nama rektor, nama dekan, nama koordinator, di masing-masing jajaran universitas, fakultas, atau program studi itu bisa ditanyakan ke asisten praktikum yang bertugas. Kurang lebih pengisiannya seperti itu, diakhiri dengan hormat kami, tertulis kelompok berapa. Nah, di sini tertulis harus adanya TTD digital yang diwakilkan oleh ketua kelompoknya. Di sini tertulis Karawang, misalkan tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat dijelaskan. Maka sekian yang dapat disampaikan dari bagian 2 bab 2 tinjauan pustaka untuk penjelasan laporan akhir praktikum atau LAP ini ya sobat praktikan. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam pengerjaannya yang dikerjakan secara kelompok. Besar harapan dapat bermanfaat di kemudian hari dan mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada pertanyaan atau kekeliruan bisa ditanyakan ke asisten praktikum yang bertugas. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih dan sampai jumpa.